Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, pengampu Tadarus Subuh. Yang terhormat Kiai Nyai Ustadz Ustazah yang berkenan memberkahi Tadarus Subuh pagi hari ini dengan kehadirannya, dan para jamaah tadarus subuh yang juga hadir di dalam Zoom ini ataupun di YouTube. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, pada pagi hari ini kita masuk ke tadarus subuh hadis ke-47 yang akan membahas tentang 7 dalil kerja domestik adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir bersama-sama kita tuan rumah tadarus subuh kita adalah Bapak Muhammad Munawar Said. Beliau adalah pendiri pesantren online Tasfiyatul Qulub dan dosen UIN Salatiga. Sebelum saya menyerahkan kendali ini kepada tuan rumah untuk mengelola acaranya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap lembaga yang memungkinkan kita untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rahima, Fahmina, Mubadalah, Alimat, dan tentu saja Cak Mashkur Manajemen. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kata, saya ingin menyerahkan kendali ini kepada Bapak Munawar Said. Kepada Bapak Munawar Said, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita semua, Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir, kemudian para panitia dan segenap jamaah mubadiliin, mubadaliyat, rahimakumullah. Tak lupa juga para mahasiswa dan para santri online yang mengikuti kajian tadarus subuh, dan tak lupa semua yang hadir pada kajian subuh hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat oleh Allah, penuh keberkahan bisa mengikuti kajian tadarus subuh pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, yang semuanya ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan awali kajian terkait 7 dalil kerja domestik adalah tanggung jawab bersama. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia tentu banyak problematika, terlebih di dalam keluarga itu sendiri. Sebagai seorang suami dan seorang istri, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Al-Mar'ah fil Quran, laki-laki, perempuan, suami, istri itu bagaikan malam dan siang, yang mana suami dan istri itu saling melengkapi dalam konteks apapun, dalam konteks rumah tangga, dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Suami istri harus saling melengkapi, kekurangannya disampaikan, kelebihannya disampaikan, sehingga akan terbentuk menjadi suatu keluarga yang maslahah. Bagi saya, Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat, keluarga maslahah itu bukan keluarga yang soleh hanya suaminya saja,
yang solehah hanya istrinya saja. Jadi seorang suami istri dalam keluarga dikatakan keluarga yang maslahah ya menjadi soleh dan muslih. Artinya apa? Artinya soleh untuk dirinya dan orang lain. Muslih, muslihah. Solehah dan muslihah. Artinya istri juga menjadi baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Artinya apa? Dalam keluarga, kalau suami hanya memperhatikan dirinya saja, tidak memperhatikan istrinya atau dalam hal ranah urusan-urusan keluarga seperti mencuci baju, mungkin mengganti pampers anak, menyapu, kemudian yang lainnya menyetrika. Ketika itu hanya dipandang sebagai hanya kerjaan istri saja, seorang laki-laki wis itu kerjaan bojoku, kerjaanku gak iku, kerjaanku itu di kantor, kerjaanku itu di sawah, kerjaanku itu di laut. Artinya dia tidak soleh atau tidak soleh untuk orang lain, tidak menjadi muslih. Karena dia hanya, mungkin walaupun dia baik di kantor, baik di luar sana, tapi di dalam rumah tangga dia tidak baik. Artinya apa? Semua pekerjaan domestik hanya dibebankan pada istrinya saja. Tapi seorang laki-laki nggak pernah berpikir untuk mungkin atau mempunyai mindset paradigma bahwa semua pekerjaan itu ya kewajiban istri, saya tidak gitu. Oleh karena itu sering terjadi image di masyarakat bahwa semua ya nek nyuci ya bojone wedok, nek masak ya sing wedok, laki-laki itu enggak punya mindset. Oleh karena itu dengan adanya ngaji pagi ini nanti kita akan ada 2 pertanyaan di sini mungkin nanti. Lantas bagaimana Islam nanti memandang bahwa siapa sih yang harus bertanggung jawab di dalam rumah tangga itu? Apakah hanya istri saja atau suami atau anak-anak juga perlu untuk bertanggung jawab? Benarkah tadi pekerjaan domestik atau dalam rumah tangga itu eh, hanya diwajibkan pada istri atau perempuan saja, terus laki-lakinya santai-santai, kebal-kebul, ngopi saja, terus nggak pernah apa ya perhatian pada istrinya, nggak pernah merasa bahwa itu juga pekerjaan Tuhan gitu. Nah, alhamdulillah pagi ini kita akan membahas bersama yang akan dibimbing oleh Bapak Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Kepada beliau langsung kami persilahkan. Sungguh Pak Yai. Terima kasih Mas Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, pemirsa atau jamaah tadarus subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diingatkan tadi oleh Mas Munawar bahwa konstruksi pengetahuan dalam Islam itu bermuara pada kemaslahatan atau pada kebaikan. Kalau dalam istilah hadis yang sangat populer itu adalah kullu ma'rufin shadaqah, bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah, adalah sesuatu yang dipandang baik dan itu memperoleh pahala. Nah, karena itu kita sering mengenal istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, bahwa sesuatu dipandang oleh Islam sebagai ibadah itu bukan hanya sesuatu yang bersifat ritual, tapi juga ya sebuah atau semua kebaikan yang itu berdampak baik kepada diri maupun kepada orang lain, itu juga bisa dipandang sebagai ibadah yang ghairu mahdhah, artinya bukan ritual yang sudah ditentukan model dan caranya.
Jadi ini saya kira merupakan revolusi besar ya dalam Islam ketika misalnya pagi hari ini kita akan mendengar berbagai tempat di masjid itu ada zikir, ada ngaji, dan itu adalah kebaikan. Tetapi kebaikan itu dalam Islam tidak hanya di situ. Karena orang-orang yang mengaji misalnya di masjid, misalnya sholat jamaah di masjid, juga dia bisa begitu karena ada orang yang menyiapkan jalan, maka yang menyiapkan jalan juga menjadi baik dan ibadah. Atau setelahnya juga yang mungkin menyiapkan sarapan, yang pergi ke pasar untuk menyiapkan kebutuhan, dan lain-lain itu juga dipandang sebagai kebaikan yang itu bisa dipandang sebagai ibadah dan berpahala. Nah, karena itu satu sama lain tidak perlu saling menganggap lebih baik, tetapi justru saling mendukung dan mengkondisikan agar semua kebaikan itu bisa terwujud dalam kehidupan di dunia ini sebagai tiket untuk kebaikan di akhirat nanti. Nah, itu salah satu cara pandang yang saya pikir atau kita pikir adalah revolusioner dalam Islam, di mana kemudian dikukuhkan lagi dengan konsep yang sering kita dengar sebagai rahmatan lil alamin, memberikan, mewujudkan kerahmatan, kebaikan, dan kasih sayang bagi semesta, dan kita adalah bagian dari semesta itu. Ditambah lagi dengan narasi yang saya kira sering kita dengar di berbagai tempat, di berbagai acara yang harus terus kita wujudkan ila yaumil qiyamah, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya akhlak-akhlak itu jika kita definisikan sebagai karakter atau perilaku atau kebiasaan atau yang lebih tinggi lagi adalah hak-hak dasar, maka tentu saja ada level-levelnya biasanya antara perilaku yang baik dan buruk misalnya, maka tentu kita harus menuju kepada perilaku yang baik. Tetapi di antara perilaku baik juga kan biasa ada yang baiknya sedikit, baiknya banyak, baiknya super banyak. Maka kita akan bersama-sama menuju bagaimana dia menjadi lebih sempurna. Nah, itulah proses dinamika hidup itu, naik dan turun. Kita diingatkan terus untuk selalu ketika turunnya naik dikit-dikit, ketika sudah naik, naik lagi. Mungkin ada kondisi tertentu, kadang kita turun demikian rupa, kita diminta untuk terus berdinamika agar naik kebaikan kita, kemaslahatan kita, kebermanfaatan kita, yang dalam konteks konsep keluarga tadi disampaikan oleh Mas Munawar sebagai konsep keluarga maslahah atau penuh dengan cita-cita, tujuan, perilaku, laku, kebaikan. Jadi seorang anggota keluarga itu dituntut untuk melejitkan seluruh kemampuannya agar menjadi pribadi yang soleh dan solehah, baik secara karakter, pada saat yang sama juga memberikan kebaikan kepada orang lain, keluarga, dan masyarakat, serta semesta seluas-luasnya sebagai pribadi yang muslih dan muslihah. Jadi itulah karakter keluarga Islam yang dituntut dan dihadirkan oleh kita semua dalam seluruh dinamika kehidupan. Nah, pada konteks relasi laki-laki dan perempuan, kita kembali lagi nanti kepada hadis yang awal saya kutip tadi, kullu ma'rufin shadaqah misalnya, bahwa kalau kita melihat atau mendengar sesuatu itu sebagai sebuah kebaikan, maka kebaikan itu jangan hanya menjadi monopoli salah satu jenis kelamin tertentu, sehingga jenis kelamin yang lainnya itu lalu
dilarang, dibatasi misalnya, tidak diapresiasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita misalnya pada konteks yang saya sebut tadi bahwa ngaji ke masjid misalnya, zikir di masjid misalnya, apalagi sholawatan di masjid itu adalah baik, maka tidak bisa kita bilang hanya laki-laki gitu loh yang baik untuk pergi ke masjid. Nah, perempuan tidak boleh, tidak difasilitasi, bahkan dilarang, dianggap fitnah misalnya, lalu dan lain-lain. Sehingga image-nya perempuan ke masjid, perempuan ke publik, perempuan belajar itu sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Nah, padahal kita bilang pergi ke masjid itu baik, berzikir itu baik misalnya. Nah, itu yang kemudian saya sebut atau sering kita sebut sebagai mubadalah. Jadi kalau kita memandang bahwa bekerja itu baik, mencari ilmu itu baik, apalagi ya, mengurus umat itu baik, maka itu bukan hanya monopoli laki-laki. Dia adalah kerja bersama, tentu dengan kapasitas, kemampuan, dan apalagi masing-masing. Tetapi prinsipnya adalah ini terbuka dan kita harus memfasilitasi kebaikan itu mungkin dan bisa dilakukan oleh siapapun agar menjadi muslih, muslihah secara luas gitu. Nah, pada saat yang sama, ini konteks pembicaraan kita adalah kalau kita bilang keluarga adalah baik, mengurus keluarga adalah ibadah, apalagi mengasuh anak adalah baik, mengelola rumah tangga adalah ibadah, iman, dan lain sebagainya. Maka kita juga tidak bisa lalu memposisikan salah satu jenis kelamin itu berada di situ, punya peran di situ, wajib di situ, bahkan mungkin dipaksa oleh kultur sebagai ruang dia tanpa yang lain. Ya, seperti yang mungkin sering kita dengar atau paling tidak sudah dikutip tadi oleh Mas Munawar ya. Jadi habis zikir di masjid lalu laki-laki ongkang-ongkang. Kemudian merasa itu baik-baik saja, sementara perempuannya diwajibkan untuk mengurus konsumsi. Nah, ini yang artinya kebaikan itu lalu punya jenis kelamin, dan kebaikan itu artinya monopoli, padahal kebaikan itu ya untuk semua orang, rahmatan lil alamin. Jadi kalau menyiapkan makanan itu baik, maka itu baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dan harus didorong bareng bahwa ini sebagai sebuah kebaikan. Jadi itu ide dasarnya. Kalau kita setuju bahwa menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengasuh anak, apalagi mengelola rumah tangga, berbicara baik di rumah, membuat suasana rumah menjadi nyaman, aman, dan lain-lain, itu adalah kebaikan dalam Islam, kerahmatan, dan salah satu dari akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah itu sering saya kutip berkali-kali dari Sunan At-Tirmidzi, perkataan Abdullah bin Mubarak, ada 3 hal yang bisa menjadi ciri dari akhlakul karimah, yaitu bastul wajhi, badlul ma'rufi, wa kaful adza. Jadi 3 karakter ini mungkin mudah untuk bisa diingat, sekaligus mendorong kita untuk bersama-sama bagaimana mewujudkannya dan menghadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada konteks ini kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Jadi pertama, bastul wajhi. Jadi kita punya wajah atau tampilan atau perform atau pelaku yang ceria, yang membahagiakan, yang menyenangkan gitu. Itu bastul wajhi. Tentu saja secara literal artinya wajah atau muka. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke rumah atau kita menyambut orang yang masuk ke rumah. Yang masuk siapapun, yang tentu pada konteks keluarga tentu saja bisa suami masuk ketika istri di dalam, bisa istri masuk ketika suami di dalam, bisa sama-sama masuk istri dan suami lalu kemudian menebar bastul wajhi. Wajahnya ceria, tampilannya menyenangkan, itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Dan kedua adalah badlul ma'rufi, yaitu
menebarkan, mewujudkan kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Nah, kembali kepada urusan yang disebut sebagai domestik. Jadi setiap yang menceriakan, membahagiakan, itu bagian dari bastul wajhi. Dan itu adalah ma'rufi, bagian dari kebaikan. Dan ini bagian dari akhlakul karimah, bagian dari rahmatan lil alamin. Lalu ketiganya adalah kaful adza. Menahan, menghindari, dan tidak melakukan keburukan apapun sekecil apapun. Itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Dan tentu saja dalam konteks berkeluarga, berumah tangga, ya banyak sekali, mulai dari menahan diri dari perilaku untuk berbuat buruk kepada orang lain dalam keluarga, istri, suami, anak, maupun orang tua. Pada saat yang sama juga menahan diri agar keburukan tidak terjadi. Baik keburukan terkait dengan rumah, keburukan terkait dengan dapur, keburukan dengan kamar, dengan baju, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Yang terjadi dimanapun ketika kita menahan diri agar tidak terjadi keburukan itu bagian dari akhlakul karimah. Dan kalau itu akhlakul karimah adalah misi Nabi Muhammad SAW, maka tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ongkang-ongkang itu baik, misalnya ya ongkang-ongkang bareng suami istri ngapain gitu loh, kan bisa pesen GoFood, bisa pesen gitu makanannya. Kalau punya uang. Kalau tidak ya bareng mengerjakannya. Tentu saja siapa yang sehat lebih utama nanti ya dalam konteks prinsip mubadalah itu, martabah, maslahah dan adalah itu. Tetapi tidak bisa kita mudah menuding ini bagian kamu, ini tugas kamu saja dan lain sebagainya. Jadi ya mari kita wujudkan kebaikan itu sebagai tanggung jawab bersama. Nah, kalau judul 7 dalil itu ya untuk memudahkan saja, pada dasarnya seperti kata Mbak Nur bisa ada ribuan dalil ya sesungguhnya. Ada ratusan, bahkan Mas Munawar juga sudah menyebutkan banyak sekali itu rentetan dalil itu. Jadi kalau pengen 7 persisnya ya silahkan baca buku. Justru di sini saya mengundang para guru, para senior yang lain untuk juga bisa mengeluarkan dalil-dalil yang lain bersama-sama menguatkan narasi ini agar betul-betul kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat adalah mewujudkan nafas Islam yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama pada konteks tadi keluarga maslahah tadi. Jadi maslahah itu adalah kebaikan, kema'rufan yang itu menjadi tanggung jawab seluruh individu. Jadi kunci maslahah atau kata kunci dalam maslahah itu adalah bagaimana diri baik dan mewujudkan kebaikan. Dan ini menjadi karakter semua anggota individu, tidak peduli laki perempuan, orang tua anak. Tentu saja tetap melihat kapasitas, usia yang berbeda, apalagi fisik yang berbeda, tetapi prinsipnya ayo bareng. Jadi tidak memposisikan salah satu jenis kelamin sebagai keharusan yang utama, kecuali karena faktor misalnya kemampuan fisik, kemampuan akal, kemampuan finansial, kemampuan yang lain. Tetapi ya prinsipnya tadi kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang ingin kita hadirkan dan itu dicatat sebagai ibadah,
mari kita hadirkan bersama-sama sebagai bagian dari kerja-kerja kemaslahatan, kerja-kerja keluarga yang soleh-solehah dan muslih-muslihah yang disampaikan oleh Mas Munawar tadi. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah upaya kita bersama untuk membumikan visi Islam yang rahmatan lil alamin, benar-benar menjadi anugerah, benar-benar menjadi rahmah, tidak menjadi musibah gitu loh. Jadi ciri kita sudah Islam atau belum dalam konteks visi dan misi ini sederhana sekali gitu loh. Kita menjadi anugerah atau musibah kepada orang lain gitu. Nah, itu kan bisa dilihat oleh kita sendiri. Nah, ketika sudah tahu, sudah sadar, ayo bergerak bersama-sama. Nah, tidak hanya menuding, tidak hanya kalau pas giliran anugerah kita minta ke orang lain atau terutama pasangan, kamu nih, kamu gitu. Giliran dapat itu hak saya gitu. Nah, ini yang kurang lengkap dalam membicarakan atau menarasikan relasi berkeluarga. Nah, karena itu kembali kepada visi yang saya kira penting untuk terus diingatkan terkait dengan rahmatan lil alamin, terkait dengan akhlakul karimah, karena ini sesungguhnya yang akan menjadi pemberat timbangan kita ketika di akhirat. Tentu saja ada amalan-amalan, ada zikir, ada ibadah yang itu akan mengingatkan kita semua agar punya perilaku itu. Ketika kita membaca Alhamdulillah, ketika membaca Subhanallah, ketika membaca Allahu Akbar, itu adalah salah satu media kita untuk terus menjadi pribadi yang sadar bahwa kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah bukan tanda kutip Tuhan gitu. Kita adalah hamba yang diberi oleh Allah, karena itu pemberiannya mari kita manfaatkan seluas-luasnya untuk kebaikan bersama. Karena ketakwaan itu adalah dua. Yang pertama, kesadaran adanya Allah dan kita adalah hamba, karena itu tidak memperhamba atau menjadi hamba bagi yang lain. Lalu kemudian kita menjadi memberi manfaat kepada semesta seluas-luasnya, mulai dari diri, keluarga, dan yang lain. Inilah karakter ibadah dalam Islam itu, mengaitkan, mengintegrasikan antara apa yang kita sebut sebagai ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh, antara relasi yang bersifat vertikal dengan Allah dengan relasi yang bersifat horizontal dengan segenap manusia dan semesta. Nah, keberislaman kita, ketakwaan kita, keimanan kita itu terus-menerus diuji, dibuktikan untuk mengaitkan relasi vertikal dan horizontal ini terus-menerus. Dan karena itu ya kita hidup dianggap sebagai tantangan, sebagai ujian, sebagai upaya untuk mewujudkan ini terus-menerus secara berkesinambungan dengan berbagai problem dan keadaan di dunia yang macam-macam itu. Jadi kembali kepada isu atau tema yang kita bicarakan terkait dengan pengelolaan kerja-kerja domestik atau pengurusan dan kerja-kerja yang terkait dengan rumah tangga, itu tentu saja tidak ada satupun menurut saya ya ulama yang menyatakan itu tidak baik. Itu pasti baik. Karena apa? Karena menghadirkan kebaikan. Bagian dari rahmah, bagian dari akhlak, bagian dari ma'ruf, bagian dari sedekah. Jadi dalilnya lebih dari 7. Kalau nanti istilahnya Mbak Nur, ribuan bahkan. Tapi yang 7 itu apa? Silahkan lihat di buku. Kalau yang 7-nya ya. Karena tentu saja itu ada di ingatan kita semua. Terkait dengan 7 dalil itu. Ada di ingatan kita semua. 7 itu menjadi penting, menjadi pondasi agar kita terkait dengan keimanan kita, terkait dengan keislaman kita, agar kita selalu integral
antara apa yang kita imani dengan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Sehingga kita tahu ketika kita minum dengan baik, misalnya merawat dengan baik, lalu mencuci dengan baik, itu bagian dari keimanan dan itu akan membuat kita lebih nyaman secara jiwa dan kita akan lebih mudah untuk menjadi nafsun mutmainnah suatu saat nanti yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya kira itu sebagai pengantar ya, saya mengundang para senior, para kolega, guru, nyai untuk juga bisa bersama-sama menghadirkan ribuan dalil itu, yang tidak hanya 7, yang sesungguhnya itu penting untuk bersama-sama kita kuatkan, kita narasikan kembali dalam berbagai forum formal, informal maupun non formal terkait dengan seluruh kebaikan itu adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, sehingga tidak boleh ada orang yang didiskriminasi atau diberi tanggung jawab lebih hanya karena dia memiliki jenis kelamin tertentu. Tanggung jawab itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi kullukum di sini semua gitu, semua punya ranah, semua punya tanggung jawab, dan itu menjadi anggaplah tanggung jawab dan kewajiban kita bersama untuk menjadi bagian dari visi yang rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah, salah satunya dengan memikul bersama-sama dan menikmati bersama-sama kebaikan terkait dengan kehidupan dan pengelolaan rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai domestik. Itu Mas Munawar sebagai awal saja. Silahkan bisa dipanggil teman-teman yang lain. Ini saya kira banyak di sini untuk bisa ikut berkontribusi dan memberikan landasan, mungkin juga pengalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Yai Fakih yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan relasi suami istri dalam konteks keluarga, dalam konteks tanggung jawab di dalam ranah domestik. Bahwasannya tadi beliau menyampaikan bahwa konsep keluarga yang maslahah itu adalah tanggung jawab seluruh individu. Jadi tidak hanya maslahah itu diwakili oleh istri dan maslahah itu diwakili oleh suami saja. Akan tetapi maslahah adalah perpaduan antara maslahah istri dan suami yang menyatu menjadi satu. Itu menjadi maslahah kafah, maslahah kamilah, sempurna. Atau nanti bahasa yang lain adalah maslahah mutakamilah atau yang saling menyempurnakan. Kemudian ketika kita bahas kebaikan itu kullu ma'rufin shadaqah, itu maksudnya ya kebaikan untuk semuanya dan dilakukan oleh tidak hanya laki-laki saja tapi juga perempuan begitu. Sehingga tidak hanya kebaikan di keluarga itu dimonopoli oleh istri saja atau suami saja. Artinya kalaupun laki-laki itu baik gitu, baik pekerjaannya, kemudian baik akhlaknya, kemudian baik dalam bersosial masyarakat, karena pasti ada di balik laki-laki itu ada wanita yang sangat baik juga. Kadang itu kita tidak menyampaikan karena wara'a kulli rajulin azimin mar'atun azimah. Jadi di balik laki-laki yang baik itu ada wanita yang luar biasa. Begitu juga wara'a kulli rajulin azimin wara'a kulli mar'atin azimah rajulun azimun. Di balik perempuan yang super sukses, yang sangat luar biasa, itu ada laki-laki yang luar biasa. Artinya apa? Artinya
keluar biasaan ini itu hanya juga jangan dipandang sebagai sepihak saja atau kebaikan sepihak saja, tapi sebenarnya keduanya itu ya baik begitu. Mungkin begini, kadang mungkin Yai Fakih itu kok sering tampil istrinya mungkin di rumah dan sebagainya. Itu saling apa ya bahasanya, saling memberi peran dan saling mendukung. Yai Fakih ini tidak akan bisa ngaji kalau tidak dibantu istrinya. Ya Yai Fakih. Tidak akan sukses kan begitu. Begitu juga kita yang hadir di sini itu tentu ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata, tapi sebenarnya ada gitu. Wujuduhu ya wujuduhu, bukan wujuduhu ka'adami. Gitu. Kemudian juga beliau tadi menyampaikan bahwa keluarga itu harus mencirikan akhlak yang baik. Salah satu tandanya yaitu bastul wajhi. Artinya suami istri itu ya harus berpenampilan yang menyenangkan, yang wajahnya ceria begitu. Artinya apa? Artinya dalam membangun keluarga yang maslahah itu saling apa tadi, ceria dan menceriakan. Artinya berinteraksi, saling membahagiakan begitu. Kemudian yang kedua badlul wajhi. Badlul wajhi yaitu saling menebar kebaikan. Kebaikan Badrul tidak. Ma'rufi. Oh iya, badlul ma'rufi, maaf. Badlul ma'rufi. Menebar kebaikan. Yang terakhir kaful ada, yaitu tidak melakukan keburukan sekecil apapun. Sehingga nanti konsep keluarga maslahah tanpa ada dibarengi dengan akhlak yang baik, begitu juga tanpa dibarengi kerjasama yang baik, maka tidak akan tercipta. Oleh karena itu, suami istri tentu kalau dalam bahasa agama yaitu saling ta'awun. Ta'awana ya ta'awun, saling tolong menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Di sini artinya saling tolong menolong dalam kebaikan. Jadi pekerjaan domestik ya bahasanya ya saling tanah untuk ketakwaan. Ketakwaan itu ya harus bersama-sama. Dalam ranah keluarga tidak hanya tadi diwakilkan oleh seorang saja. Maka penting sekali mubadalah ini, kemudian ngaji-ngaji yang lain seperti KGI atau yang disuarakan oleh Rohima, kemudian Alimat, itu sangat penting untuk semuanya. Maka penting sekali ini nanti suatu saat bisa dikeluarkan ke semua pihak, sehingga ya mengikuti ini sebenarnya ya harus banyak yang laki-laki sebenarnya ya. Harus ada. Ini PR buat kita semua. Jadi keluarga maslahah, mubadalah, nilai-nilai mubadalah itu juga akan lebih sempurna ketika tidak hanya istri saja, tapi suami juga diikutkan. Dulu waktu awal ya, jujur ya, saya ini kan belum kenal mubadalah, kemudian apa itu alimat dan kupi itu berkat istri saya. Jadi istri saya mengajarkan mubadalah dan sebagainya. Kemudian saya juga tidak saya mentah langsung saya makan itu enggak, tapi dulu saya cari dalilnya apa, kemudian dalam perspektif hukumnya seperti apa. Akhirnya saya sangat apa ya bahasanya ingin tahu. Akhirnya saya sampai saat ini ya alhamdulillah mubadalah, kemudian ikut yang lainnya. Itu dalam rangka untuk apa? Ternyata ya saya rasakan itu ya sangat luar biasa bagi saya. Artinya apa? Nilai-nilai mubadalah itu tidak hanya nanti difokuskan pada istri saja, tetapi memang suami-suami ini perlu ikut. Sehingga untuk apa mubadalah kamilah dan mutakamilah, artinya saling menyempurnakan itu tidak tidak gitu. Artinya apa? Kalau hanya istri saja, kadang nanti enggak yo ngono apa bener. Ya, ada yang masih berontak ya untuk laki-laki itu. Karena apa? Ini kan menggebrak tatanan yang sudah mapan kadang atau budaya-budaya di masyarakat begitu. Kalau tidak juga ikut, kadang istri ini mungkin
dihadapkan suami yang nggak kolot itu akan malah nanti kalau nggak pelan-pelan ya malah bahaya kan itu. Oleh karena itu bisa jadi nanti jamaah ini kapan-kapan juga mengajak suaminya agar sama-sama tahu, sama-sama paham, tidak sepihak salah satu. Itu mungkin dari para hadirin mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman atau unek-uneknya terkait apa ini namanya kerja-kerja domestik dan mungkin kerja-kerja internasional. Kalau domestik itu kan dalam negeri. Lawan katanya internasional ya. Kerja-kerja internasional atau di luar rumah itu seperti apa? Mungkin bisa saling tukar pengalaman atau monggo yang mungkin bisa raise hand atau langsung menyampaikan. Monggo. Ada mungkin dari jamaah tadi siapa? Ada mboten? Yang pakai saya mau bicara Bu monggo. Munda. Mangga Bunyai. Oke. Bunyai monggo Bunyai. Wah, Ini luar biasa. Wajahnya Terima kasih. belum kelihatan Terima wajahnya. kasih. Wajahnya bangun tidur. Kalau tidur nggak bisa ngomong, Bu. Ini saya kagum dengan Mas Munawar Said ini. Saya setuju dengan usulnya tadi, Kang. Itu saya tadi agak ketinggalan pertama, tapi saya bisa menyerap semuanya. Cuman saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh tuan rumah ini, Kang Munawar Said, bahwa perlu yang diundang laki-laki itu. Kenapa? Karena yang sulit itu menyadarkan teman hidupnya itu. Kalau perempuan itu kan sudah merasa terangkat dengan adanya ngaji-ngaji minggu pagi seperti ini dan juga KGI gitu. Tapi bagaimana dengan menyeimbangkan antara apa yang telah dipahami oleh istri dan apa yang dipahami oleh suami. Nah, untuk menyamakan visi misi ini memang perlu duduk bersama atau sesekali ada Kang pakai diundang itu teman-teman yang suami-suami itu. Nah, suami-suami itu. Ini ada masalah yang sedang saya dampingi ini dari santri saya itu laki-laki Al-Hafidh. Nah, ini punya istri soleha juga. Tapi istri yang sesoleha itu masih tersakiti dengan jatuh cintanya laki-laki dengan tergoda janda kaya. Bagaimana menundukkan mereka bersama ini? Saya sedang menghadapi sekaligus konsul ini ya Kang. Saya sedang mendampingi sama-sama santri yang sudah nikah, punya anak, terus istrinya kesadaran gendernya tinggi, tapi suaminya egonya Masya Allah gitu. Dia merasa sebagai nahkoda. Terus saya bilang loh, masa nahkoda satu nyetir 2 kapal gitu. Yang satu gadis, yang satu janda. Ini egoisnya Masya Allah. Makanya itu perlu duduk bersama atau apa namanya itu duduk sendirian laki-laki bersama laki-laki semua bicara tentang ini. Itu saya setuju Kang Munawar Said. Nanti diadakanlah dari apa tadi Tulungagung. Tulungagung ya ini ya. Salah tiga. Salah tiga, maaf. Salah tiga. Salah tiga. Ayo laki-laki berkumpul. Gimana tuh? Kang ini tolong itu dari IAIN Salatiga ya. Iya, Win. Sudah jadi Win. Win Salatiga, Win sekarang ya. Oke. Okay. Saya punya murid di situ yang ini bisa digait itu namanya Ilham Mustafa Akhyar. Oh, nggih. Nah, nyambung bilang kan? Salam dari Bunyai gitu Munawar. Salam saya. Dia sudah menikah juga. Salam saya. Tolong dia digait untuk ngikut-ikut seperti ini. Jadi nanti bisa menebar kebaikan yang lebih banyak di situ. Iya Kang Fakih itu tadi ya. Gimana kalau ada forum laki-laki gitu, tidak hanya forum perempuan. Bisa usul caranya gimana caranya? Ya caranya ya. Kayak ngaji ini gimana agar laki-laki hadir dan datang? Makanya saya itu kalau
pas menjelang minggu sudah ada share-sharean gitu, saya share-share ke laki-laki itu supaya pada ikut. Saya lihat pagi ini saya kontrol juga belum ada yang ikut. Betapa sulitnya gitu, menyadarkan laki-laki. Karena apa? Kalau hanya perempuan yang disadarkan gitu ya, itu nanti itu yang ada itu hanya berontak-berontak. Tapi yang diberontak ini belum tahu tentang apa yang ilmunya sesungguhnya. ya. Iya, ilmunya itu belum yang dikendaki itu akhirnya belum kesampaian itu apa yang dicita-citakan kemaslahatan bersama itu. Ya. Iya benar. Terima kasih, mohon maaf. Itu kelemahan kita atau kelemahan saya tuh Bu Nyai, gimana caranya? Ya, ini jadi yang di-share itu laki-laki juga. Ayo ikut, ayo gitu. Ya seperti itu. Saya setiap menjelang minggu itu sudah nge-share ke teman-teman laki-laki. Saya lihat nggak ada itu teman-teman saya. Betapa sulitnya menyadarkan laki-laki. Nah, seorang istri mengajak suami duduk bersama seperti itu. Nggak semuanya seperti Kang Munawar. Ya, selamat ya. Salam saya ke santri saya itu Ilham Mustafa Akhir. Siap, Nyai udah. Niku nggih rencang kula. Itu Mbak Sofinya senyum-senyum aja itu Mbak Umda. Dulu ada santri saya yang ngajar di situ juga namanya Nur Edi Praba, tapi sekarang sudah pindah ke UIN Jogja rupanya. Nah, kalau itu kesadaran gendernya udah tinggi kalau. Nggih, Nyai siap. Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu. Nyai Umda Hasan. Mungkin Pak Yai Fakih, mungkin kan terkait internalisasi penyampaian dakwah mubadalah yang lainnya itu perlu sekali. Mungkin kalau kemarin saya kan juga pernah sering mendampingi istri ikut daurah kader ulama perempuan itu nggih. Mungkin sekali-kali ke depan mungkin ada daurah kader ulama laki-laki yang laki-laki baru atau laki-laki yang mubadalah mungkin nanti diberi apa gitu. Mungkin itu awal karena perlu sugesti dan motivasi atau bahkan iming-iming terlebih dahulu begitu. Kalau ya, ada mudah-mudahan daurah kader ulama perempuan, ada daurah kader ulama laki-laki yang intinya nanti perspektif mubadalah ini perlu di itu aja usul saja ya. Ya betul. Awalnya kan ini biar didengar sama Rahima Fahmina Alimat Rumah Kitab. Oh, niki ada Mbak Tini pasti bisa. Monggo Mbak Ibu apa Mbak Niki, Mbak Ibu Tini bisa menyampaikan pertanyaan atau pengalamannya, monggo. Iya, terima kasih Mas Munawar. Saya Tini dari Bengkulu. Lembaganya Cahaya Perempuan Wisata. Saya kenal Kiai Fakih waktu beliau ke Bengkulu ngomongin mubadalah pertama kali di depan forum multi stakeholder yang kami undang. Dan memang saya sih izin saya tidak menghidupkan video ya. Nggih. Di Bengkulu tidak apa-apa, Bu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa tadi kalau ngundang laki-laki ribet ya. Saya malah menjadikan ngaji setiap minggu ini sebagai ajang kami sekeluarga untuk mendengarkan suara Kiai Fakih. Jadi ada suami, ada anak saya juga. Jadi dari jam 5:30 saya ngikutin. Cuman memang mulainya selalu saya lebih jam 5:40-an baru saya masuk sampai nanti menuju jam 7. Jadi memang dengan ini saya menyemangati suami saya untuk membantu kerja-kerja di rumah. Jadi dia kan berarti ada ya di ngajinya Kang Fakih begitu sih. Dan menyemangati tetangga-tetangga yang lain juga. Gini kan saya kencengin suaranya. Karena tidak semua orang bisa ikut dan mungkin tertarik mengikuti Zoom seperti kita ini. Harapan saya sih ke depan ngajinya Kang Fakih ini bisa disuarakan di Jumatan. Yai, gimana caranya tuh Ustadz-ustadz itu ngomonginnya yang mubadalah ini, jangan yang soal poligami terus, itu sih.
suami saya punya teman untuk membantu kerja-kerja di rumah kan. Kalau dia sih santai aja, misalnya lagi nyapu ada temennya, dia sebentar ya saya nyapu dulu atau saya masak dulu gitu. Kami kalau di rumah udah udah membagi peran siapa yang bisa mengerjakan apa seperti itu. Itu sih pengalaman saya. Terima kasih kesempatannya Mas Muna. Bu ini sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Mempraktekkan dan berusaha untuk apa itu namanya mempraktekkan budaya mubadalah. Kok mandek? Halo. Wis, sudah ngomongnya gantian. Ilmu mubadalah itu ilmunya akan semakin banyak dan akan semakin sadar kan begitu. Betul. Memang kadang awal itu kan beberapa ajaran atau nilai-nilai mubadalah ini kan kadang itu kok ngono kok ini, padahal mosok wong lanang dadekke nomor loro, dadekke kon bantu ning nyuci piring apa-apa, itu kadang dia itu akan beruntak karena apa? Karena belum mempunyai ilmunya dan terkait pemahamannya ya belum betul, karena mungkin pemahamannya kebanyakan laki-laki itu kan nomor satu, dia harus didahulukan, dia harus diwahke, harus dihormati, harus pokoknya harus di nomor satu kan daripada perempuan ya kan. Ya karena belum punya ilmunya. Disembah kalau perlu disembah. Padahal kan enggak. Kalau ketika sebenarnya sudah punya ilmunya itu kan sudah enak. Bahkan saya punya pengalaman juga ini Pak Fakih, bahwa ketika termasuk guru-guru bahasa Arab, saya kan dosen bahasa Arab Pak Fakih di kampus itu. Ketika saya sudah tahu mubadalah itu pun saya akan menyampaikan bahwa domir huma, huna, kemudian nahnu itu ya tidak hanya fokusnya pada laki-laki, pada perempuan juga begitu, kesalingan. Dan banyakkan mereka itu baru ngeh di situ. Artinya apa? Selama ini pembelajaran bahasa Arab itu belum menyentuh bahwa domir antum, perintah aqimus shalah itu hanya kayak tertuju hanya laki-laki saja. Artinya apa? Perlu juga mungkin suatu saat Pak Yai Fakih atau perlu juga mengundang para guru-guru bahasa Arab, guru-guru apa itu namanya ya, yang memahami, karena memahami konteks bahasa Arab ya dengan mubadalah. Artinya apa? Selama ini mungkin guru-guru pesantren itu ya tadi pesantren tadi kebanyakan hanya kalau antum itu ya untuk laki-laki, pemahamannya hum ya untuk mereka hum ya untuk mereka, untuk al-ghaibin atau laki-laki saja gitu. Mungkin itu. Kemudian mungkin ada tanggapan mungkin dari Pak Fakih terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Munawar, Mbak Tini, Mbak Nyai Umdah. Saya kira betul kita perlu dukungan bersama dan kita penting sekali untuk melibatkan laki-laki. Dan di sini di chat kalau tidak salah muncul pengalaman ya, bahwa Rahima juga sudah mengajak laki-laki, karena itu muncul orang seperti atau hadir orang seperti saya, orang seperti Mas Munawar, ya Husein dan lain-lain, itu tidak bisa lepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai lembaga dalam melibatkan laki-laki. Nah, cuma yang mungkin yang diminta oleh Bu Umdah, Pak Munawar, Mas Munawar itu lebih banyak lagi ruang yang melibatkan laki-laki. Nah, tentu saja kalau konteksnya adalah Islam, itu di samping tadi disebut iming-iming kalau istilah Mas Munawar, itu yang pertama kali harus ditekankan adalah soal keimanan. Bahwa ini adalah bagian dari keimanan. Karena itu kan dalam surat
At-Taubah itu berawal dari wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Bahwa ini soal keimanan, karena kalau tidak merupakan bagian dari keimanan, yaitu ego akan lebih tinggi. Tapi kalau dibilang ini iman atau tidak, Anda beriman nggak bahwa perempuan adalah manusia, perempuan adalah hamba, gitu, bahwa laki perempuan adalah relasinya adalah kesalingan dan kerjasama. Nah, kalau tidak beriman ya harus dikaitkan dulu keimanannya. Nah, karena itu kalau ini saya ditantang sama Mbak Nur melalui SMS ya, mana 7 dalilnya katanya. Saya bilang ya baca buku lah. Nah, di buku saya kan saya bilang yang pertama itu akidah. Dalil pertamanya akidah, keimanan. Jadi ya harus ditantang laki-laki itu, Anda beriman nggak bahwa Allah itu Tuhan gitu loh. Lalu manusia itu hamba gitu loh. Nah, kalau manusia hamba nggak boleh dong yang satu merasa nomor satu dari yang lain. Ya kita sama-sama nomor satu dalam hal memperoleh melakukan tadi akhlak dan maslahah. Kita harus nomor satu semua itu. Tapi kita nomor 2 semua di hadapan Allah gitu loh. Nah ini kan akidah kaitannya keimanan. Kalau betul orang beriman ya harusnya mudah. Tetapi karena tadi ya mungkin ilmunya penjelasannya kurang, jadi orang akhirnya tidak atau belum beriman. Jadi dalil pertama itu soal akidah. Dalil kedua soal khilafah, kekhalifahan atau bukan khilafah politik ya, kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Dalil ketiga soal ajaran muasyarah bil ma'ruf. Itu kan banyak sekali ayatnya gitu loh. Dalil keempat soal sakinah, mawaddah warahmah, itu juga sangat terang benderang ayatnya karena hadir di setiap kartu undangan sehingga disebut sebagai ayat undangan itu kan jelas sekali sakinah bainahuma, mawaddah rahmah bainahuma gitu. Nah kan terang benderang. Nah, cuma ini jarang dipopulerkan, dinarasikan. Yang sering dipopulerkan dalam acara pernikahan saja itu ayat yang dibaca fangkihu ma tobalakum gitu loh. Nah ini kan karena popularisasinya, mainstreamingnya. Nah karena itu ya mari kita mainstreamingkan bersama gitu bahwa kita punya 1000 dalil bahkan ya. Nah cuma kalau nggak ada keimanan mau sejuta dalil juga iman kalau nggak kuat imannya ya memang problem. Nah karena itu mari kita perkuat keimanannya lalu kemudian kita ya dalil yang lain ada ta'awun kan. Ada terakhir saya bilang dalil yang ketujuh adalah uswatun hasanah. Dalil yang ketujuh. Apa itu uswatun hasanah? Nabi sendiri. Nabi sendiri itu. Nah, cuma Nabi kan sebagai uswah hasanah bagi laki perempuan, itu lucunya hanya dipandang secara kultur itu bagian dari perempuan, bahkan Nabi laki-laki. Apa uswah hasanahnya? Semua hadis mengatakan kana nabiyyu fi baitihi yakhdumu ahlahu. Nabi itu ketika di rumah melayani, berkhidmah, menjadi khodim. Nah, khodim di kita kan PRT istilahnya, pekerja rumah tangga. Itu bahasa hadisnya khodim yakhdumu ahlahu. Melayani, menyediakan. Itu Nabi sebagai uswah. Nah ini kan dalilnya ada juga kalau imannya nggak ada ya susah gitu loh. Di dalil 7 itu hanya contoh saja. Nah, tentu Nabi sebagai tadi uswah, karena sebagai uswah maka perempuan tidak bilang ya kamu aja, apalagi laki-laki bilang kamu aja, tidak, sebagai uswah lana rijalan wa nisaa, bahwa bekerja, mengerjakan, melayani rumah tangga adalah bagian dari uswatun hasanah, akhlakul karimah, harusnya semua menjadi nomor satu untuk menjadi pelaku dan juga untuk menerima layanan itu gitu, menjadi tanggung jawab bersama. Itu di Barzanji juga saya kira banyak kalimat-kalimat yakhitu saubahu wa yakhsifuna alahu dan lain-lain, wa yahlubu syatahu, itu ada di Barzanji, dibaca oleh kita semua. Tetapi yang membacanya saja, yang mengerjakan rumah tangganya secara kultur seringkali lalu perempuan. Padahal itu nggak ada dalilnya yang sahih ya. Dalilnya tidak ada, kalau mewajibkan perempuan itu ceramahnya gampang. Surga dikasih, neraka dikasih, itu laki-laki doyan begitu tuh. Nggak jelas hadisnya, dhaif apalagi maudhu, kalau kaitannya untuk menyembah laki-laki istilahnya Mbak Umdah tadi. Itu gampang banget gitu loh. Keluar dari mulut para penceramah itu.
Tetapi bagian yang bagaimana memberi hak, melayani, memberi kesempatan kepada perempuan, dalilnya ada sekalipun, itu nggak dikenal. Kalaupun dikenal, nggak diimplementasikan. Dalil misalnya ummuka kan dikenal oleh semua orang. Tetapi kenyataannya ketika ada ibu hamil, makanya dibatasi, banyak pamali, pekerjaannya berlebihan gitu, sehingga terjadilah pelayanannya kurang, terjadilah kematian ibu tinggi sekali di mana-mana. Kematian ibu karena melahirkan itu. Nah, hadis umukanya kemana? Gitu loh. Umuka kan kayaknya cuma cium tangan aja gitu loh. Emang orang hidup cukup dengan cium tangan? Ya nggak cukup. Nah, ini soal keimanan. Jadi memang iming-iming juga penting. Karena itu kita mengundang atau saya mengundang untuk memperbanyak lagi forum-forum bagi laki-laki. Betul kata Mas Nawar, Mbak Nyai Umdah, baik dengan cara-cara yang tadi mudah ya untuk menyebarkan ngaji seperti ini ke berbagai forum. Ada di YouTube silahkan, ada buku. Nah, bukunya monggo dihadiahkan tuh Mbak Tini dan lain-lain, bisa dihadiahkan kepada para laki-laki misalnya. Karena daripada hadiah kartu ucapan mungkin atau sorban atau kopiah gitu kan, yang sudah banyak di rumah kopiah itu. Hadiah kopiah lagi, sarung itu hadiah banyak banget, batik itu tuh banyak banget tuh hadiah. Coba hadiah buku yang membuat laki-laki bisa lebih paham bahwa dia adalah bagian dari khalifah, hamba, dan karena itu yang disembah adalah Allah. Gitu. Nah, karena kalau kata Rumi itu misalnya adalah, ini kritik kepada laki-laki Rumi itu. Termasuk ya kritik pada perempuan sih, tapi konteks Rumi itu ngomongnya kan ke laki-laki bahwa berhala yang paling utama bagi laki-laki adalah keakuan laki-laki itu. Itu berhala paling utama. Sepertinya yang kita serangkan bid'ah itu adalah berhala-berhala. Padahal berhala yang paling besar, paling susah itu akunya laki-laki itu. Nah, karena itu ya monggo, ini saya mewakili Afkaruna ini. Mewakili Afkaruna, ada buku-buku di Afkaruna yang bisa bersama-sama untuk mengingatkan laki-laki terutama dan perempuan untuk betul-betul memiliki visi kerahmatan Islam, misi akhlakul karimah Islam. Nah, pada saat yang sama juga bersama-sama membangun kehidupan yang betul-betul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya ini memang betul, ini bagian dan tanggung jawab bersama. Jadi mungkin selain cerita Mbak Tini tadi, yang lain bisa ikut bercerita juga bagaimana sih caranya mengajak laki-laki. Mungkin dari Rahima bisa cerita, dari Fahmina juga, karena begini Kang Munawar ya. Saya nggak tahu ada nggak orang Fahmina di sini. Itu awal-awal kita juga banyak mengajak laki-laki. Awal-awal. Tetapi laki-laki ini begitu pintar, itu langsung diambil sama partai politik. Gitu. Lalu akhir jadi pengurus-pengurus, ya akhirnya dalam tanda kutip ya memang perspektif dianya oke dalam konteks, tapi menularkannya kepada yang lainnya itu masih dianggap sebagai ini kerjaan perempuan gitu loh. Menularkan isu-isu ini nih. Jadi ada banyak lulusan Fahmina itu secara pribadinya mungkin sudah perspektif ya, tapi untuk menjadi juru bicaranya itu masih perlu kekuatan lain ya. Itu yang saya bilang, keimanan itu. Jadi karena itu daurah kader ulama pesantren awalnya namanya di KUP itu. Dan kebanyakan awalnya laki-laki. Tetapi laki-laki yang berhasilnya itu diambil oleh organisasi Islam, diambil oleh partai politik, diambil oleh KPU gitu loh. Akhirnya juru bicara ininya itu terbatas kepada perempuan lagi gitu loh. Karena itu ini baru tahun kemarin menjadi perempuan itu. Daurah kader ulama perempuan itu baru tahun 2020 kalau tidak salah ya. Awalnya
Fahmina banyak. Jadi kan kita semacam berbagi ya. Rahima mencoba banyak perempuan, Fahmina banyak laki-laki, walaupun juga melibatkan perempuan. Rahima juga melibatkan laki-laki. Tetapi kemudian kita lihat ternyata kepemimpinan perempuan itu, dalam tanda kutip pada konteks ini lebih berhasil. Lebih berhasil untuk bisa memastikan konsep narasi dan keislaman seperti ini menggait lebih banyak orang lagi. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan saya setuju bagaimana forum laki-laki juga diperhatikan dan ya, saya kira ini di sini ada suaminya Mbak Nurun tadi saya lihat lagi nyetir juga bisa bercerita tuh. Dan yang lain mungkin bisa bercerita. Monggo kira-kira bagaimana melibatkan lebih banyak lagi laki-laki, bukan saja tentu saja untuk kerja-kerja domestik, tapi kerja-kerja publik juga menjadi bagian bersama, sehingga ketika misalnya laki-laki stuck dalam anggaplah kerja keumatan, itu banyak perempuan mampu ikut berkontribusi dan bekerja sama, istri maupun keluarganya. Nyatanya juga memang begitu gitu. Cerita Mbak Khairia Hashim misalnya kan begitu, bagaimana akhirnya muncul Madrasatil Banat dan lain sebagainya itu. Jadi laki-laki tentu saja juga nanti punya mitra di domestik maupun di publik ya. Tetapi ini penting atau perlu cerita pengalaman berbagai pihak agar menginspirasi program-program baik lembaga maupun individu, kerja-kerja, upaya, perilaku. Cerita seperti Mbak Tini misalnya adalah salah satu contoh ya bagaimana kita bisa bersama-sama menebarkan ajaran atau konsep rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah bagi segenap pihak, terutama pada konteks relasi yang lebih adil adalah kepada laki-laki. Monggo yang lain. Tadi ada beberapa chat itu ya, di antaranya salah satu usaha untuk tadi di beberapa disampaikan. Yang pertama ada untuk membuat khutbah-khutbah dengan narasi mubadalah, sehingga para khatib-khatib ini nanti juga bisa menyampaikan mubadalah, karena itu kan khutbah biasanya forumnya bapak-bapak gitu. Kemudian juga dari Gus Nur tadi menyampaikan bisa lewat ustadz-ustadz muda, gus-gus, atau bahkan ketika mubadalah mampu menggait artis-artis yang top atau ya ustadz-ustadz yang top seperti Gus Miftah atau yang lain, dengan itu mah luar biasa. Jadi dia sudah menjadi public figure, kemudian memberikan narasi itu akan semakin luas tentunya. Begitu juga di saya sering menyampaikan bahwa berkat Pak Yai Fakih, Bu Nur Rofiah ini juga hadir, dia punya Badriah terkait mubadalah, kemudian keadilan hakiki, kemudian juga ma'ruf. Ini sering ketika kita ngaji mubadalah dan sebagainya itu di saat dakwah itu ya, di saat ngaji di kampus atau di pesantren, ketika sudah mempunyai mindset ilmu terkait ini, tentu di saat sampaikan itu ada narasi-narasi yang mubadalah, yang ma'ruf itu juga disampaikan. Itu bagusnya seperti itu, artinya tidak sebatas setelah belajar itu selesai, tidak, tetapi para guru-guru, ustadz yang hadir di sini, para bunyai tentu juga pas di saat menyampaikan hadis, menyampaikan ayat Quran, tafsir harus diberi nilai sentuhan-sentuhan tadi mubadalah, sehingga memang akan tersadar mulai dari situ. Ketika saya pernah ngajar Yai Fakih terkait bahasa Arab itu, oh iya ya, ternyata itu tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga, laki-laki juga di ayat itu begitu. Dari situ pemahaman mereka akan senang, dan kadang iya toh laki-laki yo ikut, iya toh. Kayak gitu. Jadi itu namanya dapat hidayah kan. Namanya kan dapat hidayah. Ya, mencari hidayah itu tidak bisa ya kalau manusia, paling ngajak sharing-sharing gitu. Itu pun mesti kita harus
berkeringat-keringat kalau menyadarkan orang yang belum dapat hidayah itu. Kita sering di kantor itu berkeringatnya tuh jihad, Mbak Nyai, Bu Nyai. Berkeringat lah. Itu sampai muru, sampai ludahnya muru, kadang nggak mempan gitu. Tetap pada ajaran budayanya itu. Begitu kuat budaya itu. Nanti mungkin dakwah budaya itu yang harus dilakukan. Saya juga selalu mikir, gimana ya cara supaya menyadarkan ini ya, yang seperti itu memang harus mencari pola-pola yang spesial itu. Sebetulnya itu dari ustadz-ustadz itu sangat efektif sebetulnya gitu. Cuman tidak semua ustadz itu bisa diajak terbuka gitu. Nggak tahu apa ya yang ditakuti oleh laki-laki itu ketika ada keterbukaan pemikiran katanya dengan mubadalah itu loh. Kira-kira apa ya kan yang ditakuti itu apa sebetulnya? Nanti akan tergerus ke laki-laki aja, Bu. Ya kan nggak fair itu namanya. Ya. Ini malah ada yang menyampaikan di chat itu, Bu Laila Nahdiah itu ketika mengeser itu malah dibilang sesat dengan kakak laki-laki. Wah, kayak saudaranya sendiri. Ya. Dulu. Ini dari Bu Mariam, pare-pare pada kegiatan-kegiatan baik kegiatan Pemkot, majelis taklim, ketika mengajak laki-laki untuk sama-sama mendiskusikan tentang gender, yakin yang hadir hanya 1 atau 2 orang. Apalagi mau mengajak terlibat di ranah domestik, banyak yang tidak mau karena laki-laki dikenal sebagai suami takut istri jika mereka terlibat. Ya ini kadang kan ya betul. Saya Pak Yai Fakih ketika di RME NO rapat itu kan, saya kan gak suka terlalu malam-malam gitu. Kemudian pasti dipesani istri jangan kalau sudah selesai ya pulang. Di rumah ada anak istri nanti yang membutuhkan ini itu. Biasanya itu kayak digasai atau alah suami takut istri wedinan karo bojo. Biasanya begitu. Saya diamkan ya itu bagian dari tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga ya. Ya harus saling menyenangkan lah bahasanya. Itu saja, begitu saja. Jadi kadang kan dibully begitu loh. Jadi kadang wah ikut kegiatan rumah nyampung ini lah pasti wedi bojone. Nah, gitu kan. Jawab laki-laki yang takut istri kadang begitu ya. Mungkin nanti bisa ditanggapi ya terkait ini. Kemudian yang ada yang tadi disampaikan di grup itu juga kok kemarin nikahnya anaknya Pak Presiden Pak Jokowi di KUA Sleman pada acara akad nikah putra Pak Jokowi itu masih menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya, mungkin bisa ditambahi Pak Yai Fakih. Monggo Pak Yai Fakih. Ya, ini kan tanggung jawab bersama ya. Kita semua untuk bersama-sama sesungguhnya kita bisa melihat dari potensi kita. Bukan hanya dari problem atau tantangan kita. Jadi tantangan itu bisa menjadi cermin, tetapi jangan menghalangi. Cermin untuk melihat apa yang mau kita lakukan ke depan, tetapi jangan menghalangi. Yang justru harus dijadikan pijakan adalah potensi. Potensi artinya kan begini, oke betul kita perlu mengajak laki-laki, tetapi kita harus berpikir juga daripada dalam kutip ya menghabiskan energi mengajak laki-laki yang sulit, kenapa tidak mengajak laki-laki yang mudah saja, yang jelas terbuka. Setiap orang misalnya punya keluarga, adik, kakak, kenapa tidak? Kalau ada yang sulit, ya nggak usah diladenin yang sulitnya. Gitu. Itu salah satu strategi ya. Tapi kita memikirkan yang mudahnya, karena yang mudah juga banyak, tapi tidak kita atau belum kita maksimalkan. Jadi kita belum banyak memaksimalkan sesuatu yang mudah kita lakukan. Misalnya kita tentu punya jamaah, punya santri, kita kan ngajar. Jadi majelis taklim misalnya daripada itu artinya biar kita nggak mengeluh ya. Biar kita tentu tertantang untuk mencari cara, tapi pada saat yang lain juga
ya kita punya jamaah, misalnya walaupun jamaahnya majelis taklimnya ibu-ibu, nggak apa-apa, kita harapkan ibu-ibu nanti dia akan mengajarkan anak-anaknya. Dia akan mengajarkan suaminya semampunya tentu saja ya, saudaranya. Nah, karena itu kalau kita ramekan, misalnya nih, kalau kita ramekan di semua majelis taklim perempuan, misal, lalu perempuan tersadar, lalu diharapkan dengan sadar perempuan tidak lagi mengundang ustadz laki-laki yang tidak mubadalah, mati tuh ustadz yang tidak mubadalah itu, akan mati dengan sendirinya. Asal kita sepakat aja, perempuannya sepakat nggak gitu. Kalau sepakat semua, selesai itu. Yang diundang nanti Mas Munawar. Itu. Artinya kita akan punya ustadz-ustadz yang seperti itu. Kalau kita mau berpikirnya terbalik ya, bahwa kita punya kesempatan, kita semua punya murid, punya mahasiswa, punya keluarga. Ayo, ini yang 100, tadinya 130-an, sekarang 105. Yang 105 ini kan punya follower Facebook misalnya. Ayo kita sebarkan. Kalau orang takut dengan istilah gender, nggak usah pakai gender. Orang takut dengan istilah feminisme, nggak usah pakai istilah feminisme. Orang takut dengan istilah mubadalah sekalipun tidak perlu pakai mubadalah. Nah, saya sebagai orang yang anggaplah yang mengusulkan istilah mubadalah, nggak perlu, buang aja istilah itu nggak perlu, karena bukan itu yang kita ingin sampaikan. Yang ingin kita sampaikan tadi, substansi kesalingan, kerjasama, anugerah, rahmatan alamin. Ayo sebarkan di Facebook masing-masing bahwa pentingnya kita menjadi anugerah bagi siapapun dari mulai rumah tangga. Ayo suami, ayo anak laki-laki, ayo anak perempuan gitu. Itu kalau kita semua bekerja yang 100 ini aja, itu insya Allah, karena kita pasti punya Facebook, Instagram, teman, santri, alumni, itu banyak sekali. Kalau itu saja yang dipegang dan itu kuat, itu biarlah orang susah-susah itu akan tobat secara terpaksa atau secara sukarela. Gitu Mbak Umda ya. Hidayahnya nanti ada yang terpaksa dan sukarela hidayahnya. Kalau kitanya semua sepakat, saya kira insya Allah ini baru yang 100 ya. Belum lagi nih jamaah KGI. Belum lagi nanti jamaah Rahimah, Fahmina, Alimat. Apalagi tambah jaringan KUPI misalnya. Kalau kita berpikirnya adalah menguatkan kesolidan, maka kita sesungguhnya sudah punya ruang yang cukup, keluarga yang cukup, jamaah yang cukup, santri yang cukup. Jadi saya setuju dalam hal ini bahwa tidak masalah, maksudnya tidak dianggap kok perempuan terus, nggak masalah. Kita punya program, punya jamaah, punya majelis taklim yang itu menguatkan perempuan. Karena biasanya ketika perempuan kuat, dia akan menggandeng yang lain untuk menjadi lebih kuat. Karena itu terus dilakukan dan itu penting gitu. Nah, untuk membuka yang lainnya, jika itu sulit, kita belum ketemu, ya nggak usah menghabiskan energi kalau belum ketemu. Tetapi tentu kita perlu ada orang-orang yang berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada tadi influencer, untuk sampai kepada siapa ustadz-ustadz yang mungkin publik atau laki-laki. Karena tadi saya kira usul sudah banyak sekali ya, misalnya pesantren. Di Kebon Jambu itu ke pesantren laki-laki isu mubadalah ini disampaikan. Dan karena itu hampir seluruh skripsi yang ditulis oleh Mahad Ali Kebon Jambu itu banyak laki-laki, itu pakai isu mubadalah. Artinya sudah banyak, sudah mulai. Nah, itu juga harus diapresiasi. Saya justru ingin mengapresiasi orang seperti Bu Nyai Umdah misalnya yang punya alumni banyak di mana-mana dan muncul di Rio, di Samarinda. Itu kan harus bangga juga Bu Umdah. Bahwa ada tantangan, tentu tantangan di mana-mana tidak akan pernah selesai. Tapi kalau itu saja yang dirawat dan itu banyak jumlahnya, itu hasilnya dahsyat. Dahsyat sekali. Jadi majelis taklim kita saja kalau dirawat tadi misalnya ya, mungkin juga Mas Munawar dan teman-teman yang ada di sini coba diidentifikasi laki-laki mana yang sudah terbuka. Berapa jumlahnya? Nggak usah banyak-banyak, 10, 30, ayo kita ngumpul, bikin strategi, tadi bikin ceramah misalnya, naskah ceramah mubadalah, lalu kita terbitkan di Afkaruna misalnya, itu akan keren juga itu.
30 orang aja nggak usah banyak. Kalau nggak ada 30, 20. Tapi teridentifikasi imannya sudah kuat semua gitu loh. Kalau belum kuat, ya mari kita kuatkan lagi di forum tertentu. Nah, jadi kita tidak berpikir, bukan tidak boleh ya, kita tidak memikirkan sesuatu yang mungkin belum ketemu jalannya. Mau mengajak influencer tertentu, gimana ya caranya belum ketemu? Yang ngapain? Sudah kita ajak, coba kita identifikasi berapa sih laki-laki yang sudah 30%, 40% gitu. Lalu kita kuatkan dan kita bikin misalnya tadi, syukur-syukur memang laki-laki ini punya ruang tadi untuk di RMI tadi, ketika dibilang, oh ini jangan-jangan, atau ini contoh dari laki-laki yang takut istri. Saya biasanya akan ngomong, walaupun nanti nggak diundang lagi kalau saya ya, saya bilang ini justru contoh suami yang cinta Nabi. Cinta Nabi, cinta teladan Nabi gitu loh. Nah, kalau kita pengen rapat yang lebih leluasa, ya cari waktu yang memungkinkan orang dan memberi kesempatan kepada orang untuk berkhidmah kepada keluarganya, berkhidmah kepada umatnya, berkhidmah. Jadi tidak saling membuli, tapi saling mendukung. Jadi mungkin ada orang yang memang bisa berkhidmah lebih banyak waktunya ke umatnya, tetapi ada orang yang memang harus kembali ke keluarga untuk berkhidmah di keluarganya, dan menurut saya ini nggak perlu saling membuli gitu loh. Menurut saya itu bisa disampaikan pada saat dibully. Biasanya nanti kalau Mas Munawarnya itu sudah punya otoritas, nggak akan berani membuli gitu. Paling ya akan justru menjadi uswah nantinya. Nah, karena itu bully itu ya, kalau itu bully, kalau itu lecon canda, ya bisa menjadi ruang bagi kita untuk bisa menjelaskan apa itu mubadalah, apa itu ma'ruf, apa itu keadilan hakiki gitu, dan lain-lain. Ya insya Allah dengan berkeringatnya kita, Mbak Umdah, atau siapapun yang berkeringat, dan itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah, akan memudahkan hidayah-hidayah itu. Yakinlah bahwa hidayah itu nanti akan mudah muncul dan hadir. Mungkin sebagiannya terpaksa, tapi akan banyak sebagian dengan cara sukarela. Asal kita semua bertanggung jawab dan bekerja sama dan melakukannya dengan kapasitasnya masing-masing, ruangnya masing-masing gitu loh. Ada yang ngajar, ada yang nulis, ada yang menyetatus di Facebook, di Instagram, apalagi ya. Saya kira kita semua punya ruang lah pasti. Punya ruang, jangan hanya berpikir yang punya ruang tuh hanya penceramah. Enggak, penceramah itu hanya berapa jam. Hanya berapa jam. Kita bisa bernyanyi gitu loh, bersolawat, apalagi ya bikin narasi, novel, cerita, fiksi, banyak sekali. Dan sekarang kita harus bersyukur sudah cukup banyak, ada novel, ada puisi, ada cerita, ada bunyi, ada ustazah. Ini harus disyukurin dulu, lalu kita solidkan. Kalau ini solid, insya Allah kegelapan itu akan mudah menjadi terang, karena kita punya lilin-lilin yang terus kita nyalakan, dan itu menjadi kekuatan kita bersama. Gitu Mas Munawar. Mungkin ada Rafiah mungkin mau menyampaikan. Beliau menyampaikan di chat itu, laki-laki yang menolak kadang-kadang diam-diam juga menerima. Dan mungkin Bu Yai Rafiah mungkin jadi terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja sih, karena kita semua kan mulai prosesnya berbeda-beda nggih. Ada yang dapat training gender, ada yang ketemu Kang Fakihnya sudah lama, ada yang baru mendengar. Maka baru mendengar dan banyak info yang sebaliknya. Berarti kan perlu waktu lebih lama. Biar kitanya nggak depresi. Jadi idealis itu penting, tapi realistis juga penting. Akhirnya kita juga menyadari yang menolak itu seringkali dalam pengalaman kula nggih, pengalaman berinteraksi dengan banyak laki-laki, terutama di PT IKI, juga di acara-acara Kemenak itu kan mayoritas laki-laki. Kalau sudah dapat input itu biasanya mulai ada proses baru gitu. Meskipun di kelas mungkin masih menolak, tapi ketemu lagi itu kadang-kadang sudah berbeda gitu.
Ya, jadi yang penting bagi kita seperti kata Kang Fakih itu adalah memberi input pemahaman alternatif sehingga orang mulai berpikir bahwa apa yang dipahami itu bukan satu-satunya cara memahami karena ada pilihan lain, lalu bisa membandingkan di antara dua itu mana yang lebih argumentatif, mana yang lebih berdampak baik, dan seterusnya. Karena itu di soal domestik ini sih menurut saya pesan utamanya adalah tidak satupun ada dapat beban yang berlebihan, sementara sebaliknya yang satunya tidak dapat beban yang memadai. Bagi dua pihak, bagi dua pihak. Artinya soal prinsip dasarnya kan kemaslahatan di dalam dan di luar rumah itu tanggung jawab bersama untuk mewujudkan dan hak bersama untuk menikmati. Soal pembagian peran itu silahkan musyawarahkan, tapi apapun hasil musyawarahnya tidak menggugurkan kewajiban itu dan tidak membuat salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan itu mendapatkan beban yang berlebihan gitu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena nanti akhirnya jam 7 mungkin ada penutup dari Pak Yai Fakih. Saya kira sudah ditutup apa kesimpulannya oleh Mbaknya Nur Rafiah, itu sudah keren sekali. Ya. Terima kasih Yai Rafiah, dan sangat luar biasa walaupun beliau punya majelis KGI, beliau juga mengikuti Yai Fakih dalam ngaji tadarus subuh. Ini perlu luar biasa, saling mengapresiasi, mensukseskan, itu sungguh luar biasa. Jadi dari kaji tadarus pagi ini kita dapat ilmu yang sangat luar biasa, bahwa dalil-dalil 7 tadi diantaranya terkait dengan kerja-kerja domestik itu harus dilakukan oleh laki-laki, perempuan, suami istri, itu atas dasar keimanan. Kemudian dengan kekhalifahan yang sering disampaikan punya Nur Rafiah ini, khalifah fil ard ya laki-laki dan perempuan begitu. Amal soleh ya laki-laki perempuan juga. Muasyarah bil ma'ruf, saling interaksi dalam kebaikan. Sakinah ya dalilnya tidak akan tercapai jika tanpa ada saling membantu kesaling suami dan istri, ta'awun, saling tolong menolong, dan yang terakhir tadi disampaikan uswatun hasanah. Kemudian untuk mendakwahkan nilai-nilai mubadalah, KGI dan yang lainnya, ketika seorang takut atas labeling atau cover namanya mubadalah, gender, feminis, wala ali ajmainya, maka yang perlu yang inti didakwahkan adalah nilai-nilai ajarannya, bukan covernya ketika mereka takut. Kemudian yang terakhir, tentu ada tadi grade-nya. Mari kita ngajak yang sekiranya mudah-mudah, kemudian baru agak sulit, dan yang paling sulit. Tentu semuanya dinilai ibadah, karena kita sebagai manusia ranahnya adalah ikhtiar, nahnu bil ikhtiar, annas bil ikhtiar, wallahu bil qada. Dan tentu hidayah Allah itu yang akan memberikannya. Mudah-mudahan dari ngaji pagi hari ini kita bisa membuat suatu generasi yang tadi keluarga maslahah, yang penuh dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan akhlak yang mulia, kerja bersama-sama kerja dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang pada semuanya akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Aida, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah atau banyak bionya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawar Said telah memandu jalannya acara dengan sangat baik. Terima kasih Kang Fakih, seperti biasa sama-sama selalu memberikan ilmu dan pengetahuan pencerahan baru setiap pekannya. Terima kasih juga kepada para nyai yang tadi sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dan ilmunya juga. Baik Bapak Ibu, kita telah di sesi paling akhir yaitu penutup. Saya ingin menyampaikan bahwa
pemesanan buku Perempuan Bukan Makhluk Domestik, buku terbaru Kang Fakih saat ini diperpanjang sampai 2 hari. Apabila teman-teman berkenan untuk membelinya, bisa menghubungi kontak yang tadi di-share di chat box. Baik, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak tentu saja kepada Rahimah Fahmina Mubadalah dan Alimat, dan tentu saja Cak Maskur Manajemen yang memungkinkan kita untuk bisa bertemu pada pagi hari ini, dan sampai bertemu pekan depan di waktu yang sama, yaitu 5.30 setiap hari Minggu dengan tema yang berbeda. Insya Allah temanya akan tetap menarik pekan depan dan pekan depannya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang Pak Yai. wabarakatuh.